Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ataqana bina fasana bi ni'matihi. Salatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'la idza syi'ta sahla. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la hawla illa billah. Malam hari ini kita sengaja menyelenggarakan acara ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada tahun sebelumnya anak-anak kita, para alumni, cukup dilepas pada waktu haflah takhrij, dengan sedikit nasihat dan tausiah yang disampaikan kepada mereka. Setelah itu kita cukup memonitor mereka. Ada yang melanjutkan studinya ke luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang setiap tahun ketika liburan kembali ke alma maternya, mengunjungi alma maternya, mengunjungi kiainya, mengunjungi guru-gurunya, dan bertemu dengan kawan-kawannya. Ada pula yang seumur melanjutkan studinya, dia tidak pernah lagi datang ke alma maternya. Dan kami juga setelah itu mungkin tidak tahu juga kemana gerangan anak-anak kita itu. Termasuk apa masih hidup ataukah sudah mendahului kita semuanya. Kita juga tidak tahu apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Dan inilah yang terjadi dengan kakak-kakakmu sebelum ini. Tahun ini walaupun bersifat mendadak, Ustadz berkeinginan lebih dari sekedar dilepas seperti tadi. Lalu kalian pergi. Kami ingin menghargai anak-anakku semuanya. Kami ingin mensyukuri proses panjang dan melelahkan yang sama-sama kita lalui di pondok pesantren Rodotul Ulum ini, yang tidak pantas rasanya kita hanya berpisah dengan cara seperti itu saja. Walaupun ada yang mungkin mimpi, biarlah kita ketemu di surga Allah nanti. Kalau kita masuk surga,
Betul, kita sebagai orang beriman pasti masuk surga. Cuma kita nggak tahu berapa lama kalau seandainya kita kebagian diberi sanksi oleh Allah dengan nerakanya. Berapa lama kita di neraka Allah, lalu kemudian kita jatah juga surganya. Ya. Ustaz teringat dulu ketika nyantri seperti kalian di Gontor, bagaimana kami dihormati oleh Pak Kiai, oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Setelah kami selama 6 tahun berada di sana, 6 tahun waktu yang cukup lama tadi, ya. Proses panjang, proses yang melelahkan, penuh ujian, penuh tantangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah anak-anakku sabar, ya kan? Coba diingat kembali. Alhamdulillah kalian sabar. Mungkin ada teman kalian yang nggak sabar. Ada yang setahun umurnya, ada yang 2 tahun, ada yang hampir tamat. Istilah Pak Kiai kami dulu, manjat kelapa, sudah megang kedua kelapa, jatuh kok. Kalau seperti ini jatuhnya nggak enak. Mendingan jatuh baru 1 takah naik, nggak sakit. Tapi kalau sudah megang kelapanya lalu jatuh, nah ini jatuhnya nggak enak. Kalau ditanya ada nggak santri kelas 3, kalau di sini 3 alia, kelas 3 SMA. Kalau kami dulu kelas 6 KMI yang jatuh seperti ini ada. Ada. Nah ini yang menyakitkan. Alhamdulillah anak-anakku semuanya tadi datanya 162 santri dan santriwati Madrasah Aliyah bisa bersabar menghadapi aneka ragam ujian belajar, ujian thalabul ilmi. 35 santri dan santriwati SMA Islam Terpadu sesuai dengan usianya, lebih sedikit jumlahnya, tidak apa-apa. Tapi 35 ini banyak. Ini prestasi. Sekali lagi, kalian tadi mahal bagi kami, bagi Rodatul Ulum. 197 orang. Maka cukup beralasan kalau Ustaz malam hari ini mengumpulkan kalian kembali, ingin bertemu dengan kalian kembali, ingin melepas kalian lebih dari sekedar siang tadi, ingin memberikan nasihat untuk anak-anakku sekalian yang setelah ini akan melanjutkan studi kemana-mana. Bagi yang tidak melanjutkan studinya karena alasan tertentu, mungkin ekonomi atau mungkin tuntutan yang lain, mungkin ada yang kembali ke masyarakatnya. Ini pun juga butuh nasihat, butuh transformasi
ilmu dan pengalaman, supaya anak-anak semuanya walaupun hanya tamat aliyah dan harus kembali ke tengah masyarakat, tidak melanjutkan studi, tapi kami menginginkan anak-anakku juga sukses. Dan kalau kalian bertanya, ada tidak anak pondok yang hanya tamat aliyah lalu kemudian sukses di tengah masyarakat, lalu menjadi orang, kata orang, tahu menjadi orang, jadi orang berguna, menjadi orang besar? Maka jawabannya ada. Dulu Al-Mukarram, guru Ustaz Kiai Haji Imam Darkashi, pendiri Pondok Modern Gontor, kalau ditanya beliau, Pak Kiai, orang besar itu menurut Pak Kiai seperti apa? Apakah dia jadi dokter, jadi doktor, jadi insinyur, jadi sarjana, jadi guru besar, profesor, atau gimana? Maka Pak Kiai selalu memberikan jawaban, bagi kami, anak kami yang kami banggakan, yang disebut orang menjadi orang tadi, adalah yang ketika kembali ke masyarakat banyak memberi manfaat kepada masyarakatnya. Artinya nilai kita, harga kita ini yang menjadi ukuran, bukan titel, bukan jadi apanya kamu, bukan duit kamu, bukan. Sampai hari ini di Gontor ada tren baru, reuni angkatan. Mulai dari angkatan 60 itu angkatan pusat kali, 70 ke bawah, 60. Lalu angkatan 70, angkatan pusat sampai 80. Itu yang senior, 40 tahun lebih ketemu lagi. Sudah ada yang kepala 6. Nggak ingat lagi dengan teman, ini siapa ya? Karena dulu ketemunya kayak kalian sekarang ketemu. Semua ada berubah. Bukan hanya warna rambut dan jenggot kayak Ustaz Putih, tapi form wajah kita juga berubah. Nggak kebayang ini dulu teman saya sekelas. Mikir lama dulu baru memori ingat lagi dulu ini. Bayangkan, ini teman 38 tahun Ustaz kemarin sudah. Rombongan Kiai Karim 40 tahun lebih. Tadi ada Kak Isa Ansori dosen Kiai. 40 tahun dia bilang baru ketemu. Nah itu kita ketemu ta'aruf kembali. Mohon maaf ya, rata-rata ini teman yang dulu seperti kalian, kalau bahasa orang sekarang udah jadi orang semuanya, sudah sukses. Yang profesor banyak, angkatan Ustaz aja yang profesor itu lebih dari 20. Yang sekelas dengan Ustaznya. Yang jadi direktur, yang jadi manajer, yang jadi orang sugi, sukses banyak. Yang jadi kiai juga ada, mimpin pesantren. Yang jadi dai, penceramah ada juga. Yang bos rumah makan ada. Yang jadi wakil menteri luar negeri ada. Yang jadi tentara ada. Jadi polisi ada.
Tapi ketika kemarin mendengarkan kembali tauji Pak Kiai Gondor Kiai Hasan Abdullah, beliau mengingatkan kami kembali, Gontor tidak bangga dengan alumninya yang bergelar apa saja. Gontor tidak butuh duit alumninya yang miliaran, gak butuh. Ya. Gontor gak butuh dengan alumninya yang disebut populer, ya, hebat, namanya kondang, gitu ya. Tapi kata beliau, mengulangi kembali dulu kata-kata almarhum Kiai Imam Darkasi, Gontor hanya bangga terhadap alumninya yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Allahu Akbar. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbal khairun nas anfa'uhum lin-nas. Salah satu muasabat 10, ingat kembali terakhir, ada apa? Nafi'un liwairi. Itulah sesungguhnya nilai yang diharapkan dari kita semuanya, dari anak-anak. Dengar ya. Alhamdulillah, buah keikhlasan dan kesabaran dalam thalabul ilmi anak-anakku akhirnya sampai juga. Walaupun mungkin tadi terseok-seok, bisa jadi detik-detik terakhir, last minute, ini hati mungkin sudah udah kayak orang nginjek bara gitu ya, harus segera meloncat gitu, saking tidak sabarnya lagi di Rodotul Ulum ini. Ya. Bisa jadi, tapi mungkin ada, bahkan mungkin banyak yang alhamdulillah masih betah, masih enjoy. Ya. Nah ini macam-macam. Tapi semuanya sekali lagi, khususnya yang masih malam hari ini, sabar menunggu, sabar menyikapi pengumuman mendadak harus ada acara malam ini dan harus hadir. Ya, ini adalah bukti keikhlasan kalian, bukti kesabaran kalian, dan ini juga bagian dari tadi kalian sudah lulus dari ujian belajar. Malam yadul ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli. Siapa yang tidak merasakan kesulitan, kehinaan ketika ini dari belajar, maka dipastikan orang kayak begini dia akan merasakan kebutuhan seumur hidupnya. Artinya kalau tidak tahan diuji waktu kita belajar dengan aneka ragam kesulitan, kamu adalah korban, pasti kamu akan menanggung risikonya, menjadi orang bodoh, menjadi orang yang tidak sukses, menjadi orang yang tidak happy nanti pada diri kita. Nah, sekali lagi ini yang kami banggakan sebagai orang tua muji Rodotul Ulum ini. Ketika kami melihat ananda semuanya tadi dengan keikhlasan, dengan kesabaran masih
bertahan dan masih siap untuk mendengarkan nasihat sebelum kalian meninggalkan Raudhatul. Nah, itu termasuk yang bergerak itu yang tadi injek parah. Tapi kalau ada sahabat lagi itu terbuka luas, boleh nunggu. Daripada kakinya letup. Baik, anak-anak sekalian, pertama, perjalanan Thalabul Ilmimu ini mungkin belum separuh. Kalau kalian menargetkan S3, lihat nih, berarti kalian masih ya kurang lebih 60% dari benar. Tapi kalau hanya S1, mungkin ini lebih perjalanannya dari sekolah. Ya. Ingat, buat apa kita belajar? Kalau dulu di pekan perkenalan kalian diingatkan tentang motivasi belajar, niat belajar, orientasi belajar, maka Ustadz ingin mengingatkan kembali. Paling tidak kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan itu sering menjadi pertanyaan banyak orang. Kau nak jadi apa? Nah, itu kan. Masuk pesantren nak jadi apa? Melanjutkan di Jogja dengan jurusan ini. Ya. Ini pertanyaan seakan tadi ya, menjadi model tren di tengah masyarakat yang ujung-ujungnya adalah orientasi duniawi. Belajar untuk bekerja, belajar untuk nyari duit, belajar untuk status sosial. Kalau jadi dokter seakan lebih hebat dari sekedar jadi dai penceramah. Benar. Kalau jadi dosen di Unsri lebih hebat dari sekedar jadi dosen di situ. Benar. Kurang gagah, kurang gengsi. Yang semacam ini anak-anak, sekali lagi perlu kalian sadari kembali. Ustaz ingin membacakan hadis Rasulullah SAW. Man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajha Allahi azza wa jalla la yata'allamu illa yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid qurbal jannati yaumul qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu yang semestinya dengan belajar itu dia menargetkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebaliknya dia belajar adalah untuk mendapatkan aradan minad dunia, hanya untuk tadi yang saya ceritakan, supaya nanti mudah pegawai, dapat lebih banyak, jadi pegawai negeri, jadi insinyur, jadi dokter, sekali nyuntik sekian, kali sekian, masing dapat duit sekian. Hati-hati, ini yang disebut oleh Rasulullah aradan minad dunya. Kalau niatmu hanya untuk itu, resikonya cukup menakutkan. Kata Rasulullah SAW, lam yajid qurbal jannati yaumal qiyamah. Yang model begini tidak akan mencium
bau surga nanti hari kiamat. Kalian tinggal pilih. Sudah belajar, dapat duit besar, ya. Lalu lupa Allah tadi, lupa tujuan yang lebih mulia dari sekedar itu. Ya. Aku kalian merelakan sambil mengatakan, biarlah, aku tidak butuh surga Allah. Aku siap masuk neraka. Aku syukur dulu neraka. Karena kita ini banyak yang gagal, apalagi orang susah ya. Hati-hati. Nah inilah anak-anakku motivasi belajar. Kalian masih panjang perjalanan. Ustaz pernah menceritakan, tapi ini buat pengalaman buat kamu ya. Demi Allah ya, waktu Ustaz belajar, mungkin secuil pun Ustaz tidak pernah memimpikan nanti bakal jadi aku. Kalau nanti sudah tamat, kira-kira dapat duit apa tidak, laku apa tidak, ya. Segala ya. Tamat SD, bayangkan. Nak melanjutkan ke sana kemana ini belum terbayang urusan. Sudah detik-detik terakhir oleh Kanda Muhammad Adil yang meninggal bulan Februari yang lalu. Itu saya ditawari supaya saya ikut kelompok yang mau berangkat ke Gontor. Padahal orang tua miskin kali itu. Ya. Dulu betino kalau nak nyokong untuk sekolah ini dekat ibu. Tapi singkat cerita Ustaz berangkat juga ke Gontor. Termiskin di antara yang rombongan ini 12 orang. Tapi alhamdulillah 12 orang ini sampai tamat model kamu ini cuman Ustaz dengan Umar Hasan dari Karangringin sekali. Allah yarham, sudah meninggal dia. Taman Gontor dipercaya untuk menjadi guru di sana. Tadi pikiran kalau jadi guru kuliah di Darussalam, ada institut pendidikan Darussalam. Paling gelarnya BA. Ada, ayo BA. Bakalorius. 2 tahun kuliah. Rupanya tadi Allah barangkali sayang dengan Ustaz, dapatlah judulnya yang disebut iseng ngirim surat ke Madinah, dijawab diterima. Kira-kira berangkatlah ke Madinah. Di situ sekolah gratis, kuliah gratis, serba mahal, ya. Segala ditanggung masuk itu. 4 tahun tamat selesai. Ya. Menjelang nak balik, ada pengumuman di fakultas. Nama Ustaz disebut di situ. Pejuang sekarang ini masuk nominasi yang dicalonkan menjadi dai, gitu ya. Nah, yang nanti akan ditempatkan di seluruh dunia di mana baik kalah. Nah, jadi PNS-nya macam gitu sini kira-kira. Cuma dibiayai oleh Saudi Arabia. Nah, nama keluar. Kami keluar 40. Maaf. Dari fakultas aku 40. Dari fakultas yang lain ada. Akhirnya melok tes putus. Alhamdulillah lulus. Lulus dengan 3 orang teman lainnya. Ditanya mau di mana? Mau di Eropa? Mau di Australia? Karena ada teman besar juga satu di Australia. Sekarang imam masjid di Canberra.
Afrawi namanya. Nah, Ustaz bilang, aku nak balik ke Indonesia. Balik. Jadi Ustaz, kalau bahasa sekarang tidak nyari jauh tidak. Tak tahulah Allah menunjukkan jalan yang terbaik ini. Baik dari Saudi lah bawa SK, tidak perlu bawa makul gilir lagi, tidak. Kalau di sekarang ini gaji di guru kita di Barokah lebih dari lumayan, ya. Kalau dibandingkan dengan gaji di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, ini Ustaz mentadaburi ini perjalanannya dan nikmat yang diberikan oleh Allah, hidayah yang diberikan oleh Allah ini. Dulu kesimpulannya Ustaz cuma mikir mano belajar. Sukses. Ya. Itu banyak yang Ustaz pikirkan. Sebab dalam otak Ustaz cuma siko, kalau kita sukses pasti ada tempatnya, ya. Pasti ada harganya. Baik di mata Allah maupun di mata manusia. Dan saya kira cerita semacam ini terjadi juga dengan yang lain. Banyak teman-teman seperti ini juga. Nah, ini Ustaz ingin anak-anak semuanya sekali lagi, ya, jangan nanti dalam perjalananmu setelah ini kamu kuliah di mana saja boleh, mau dalam negeri, luar negeri, milih jurusan, ya, fakultas itu bebas. Kamu yang bertanggung jawab, kamu yang nanti akan menikmatinya kan, merasakannya. Silakan aja. Cuma tadi luruskan kembali niat, ya, luruskan kembali orientasimu. Kalau kita kembali ke hadis tadi, rasanya berat resikonya. Kalau kita hanya sekedar itu tren zaman, ya, tren di tengah masyarakat, belajar, sekolah untuk pegawai supaya kaget bahasa kita ini terjamin hidup kita. Padahal dalam akidah kita diajarkan yang menjamin hidup kita yang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kita sebagai manusia yang dianugerahi akal, pastilah kita lebih hebat, ya, dibandingkan dengan yang yadiku al-ardi, yang merata di atas bumi Allah ini, meraya ada rezekinya. Itu lihat cicak, dia cuma berjalan di ini, rezekinya ada. Dari mana dia dapat rezeki? Dari mana? Nyamuk. Mana dia nangkap nyamuk? Hah? Aku tadi juga. Itu berarti kan? Ini salah laba-laba. Kamu bersihkan hari ini besok ada lagi ya. Nah itu semacam bukan. Nyamuk yang terbang tadi. Yang kalau akal kita berpikiran, mana nyamuk yang terbang? Ini cicak di dinding, kaca nangkap nyamuk yang terbang. Dan sekali dia coba baca, nak terbang di jalan. Tapi beginilah rekayasa Allah, benar. Memberi rezeki kepada makhluknya yang itu tadi merayap di dinding cicak. Nah disinilah kita belajar sebagai manusia yang berotak. Jangan cuma nanti kita ini perlu kesal, apalagi sampai menggadaikan akidah kita.
Karena tadi kemiskinan iman bisa membuat kita ini kemudian rusak dalam hidup ini, ya. Nah, anak sekalian, ini yang pertama yang Ustaz ingin ingatkan kepada kalian. Berkah hidup dan belajar di pesantren luar biasa. Tadi siang Ustaz cerita dengan Pak Sekda. Ceritanya begini, saya bilang belakangan ini ada tren baru. Trennya seperti apa? Nyaris banyak orang butuh kepada alumni pesantren. Ini di Unsri ada sahabat kita, Profesor Anisaba. Ketika dulu dia mencari datang ke sini ke Raudatul Ulum, ada nggak anak Raudatul Ulum yang tamat mau kuliah di Unsri? Nggak usah tes, dikasih beasiswa juga. Ada nggak? Enggak. Waktu itu saya nanya ke beliau, saya bilang, Pak Anies, untuk apa mencari alumni pesantren ditawari lemak model tadi, gak usah tes, ya, dan tadi dikasih beasiswa? Jawabannya ada perhatian. Kami butuh alumni pesantren ini untuk menjadi potensi penyeimbang di kampus musik. Setahun kemudian datang lagi dari kampus yang lain, dari Jawa Barat. Ada dari Taskia, di Bandung. Sama Ustaz nanya, kenapa? Sama, kami butuh alumni pesantren untuk menjadi penyeimbang di kampus kami. Terakhir dari Jogja, UI kemarin, datang beda. Nih, kalian tahu karena beliau ke kampus UI. UI itu menawari, kalau ada alumni Raudatul Ulum yang mau kuliah di sana, diterima tanpa tes, dikasih tempat tinggal pondokan, lalu dikasih beasiswa. Tapi sampai hari ini akan ya. Karena alumni Raudatul Ulum ini duit kalau gagal hidup gratis. Gengsi ya. Ini serius, sama. Ustaz nanya hari ini, aku kamu dirami-rami nanya di alumni pondok ini. Ternyata sama juga jawabannya. Kami butuh mahasiswa model ini untuk menjadi penyeimbang di kampus. Anak-anak rupanya mereka capek ngadepi alumni SMA, apalagi SMA yang di luar. Kamu tahu tidak? Yang moralnya, ya, kamu nggak tahu dong. Kepribadiannya model itu, ya. Urusan ibadah barangkali sekenanya di kampus bikin masalah, ya. Nah, ini yang menjadi beban bapak-bapak kita di sana itu. Maka wajar kalau mereka mencari alumni pondok pesantren. Allahu Akbar. Polisi sama. Kemarin saya berikan rekomendasi anak kita. Nah, masuk polisi.
Udah minta doa, minta rekomendasi bro ya. Dia terima dua-duanya. Kali aku ada tanggung. Tentara, begitu. Aku nak jadi tentara, Ustaz. Juga pernah jadi tentara. Maaf ya, pistolnya. Dia terima juga jadi tentara. Ya. Artinya galau-galau perlu alumni pesantren. Polisi pening ngadami anggota yang macam-macam gitu ya. Mai itu alumni pesantren, alhamdulillah ini yang mengkondisikan anggota yang lain ya. Yang ngajak saya, yang bimbing berdoa, selalu datang berdoa dia ya. Ngangkat tangan lain angkatannya ya. Kalau kita ni angkat tangan berdoa. Dia beda, angkat tangan kemana? Jalan. Dia beda. Artinya dunia tentara butuh alumni pesantren. Ekonomi, dunia perbankan juga nyari alumni dari pesantren. Kemarin kira-kira ini baru melatih umum anak berangkat ke luar negeri, Bang Sumsel benar. Tahu-tahu dia titipnya supaya pondok dulu di sini, walaupun bulan 10 hari pondok di sini. Kamu 6 tahun pondok ya? Mana lebih pakai dia? 10 hari apa yang 6 tahun? Makamlah kamu pasti. Dunia bisnis ini mau jujur ya, bukan mau pinter baik. Nah, mau jujur ini yang langkai. Nah, yang model kamu ni lah, santri yang diajari kejujuran, dilatih kejujuran, yang dicari oleh kawan. Ya, ini serius. Ustaz banyak kawan yang manajer bank, darah yang cukup. Ustaz. Kira-kira alumni pesantren Ustaz itu ada yang kalau tamat lanjutkan ke perbankan ya. Di mana? Di Bogor. Ya. Masuk ekonomi. Ada. Saking artinya dia tadi. Nah inilah sekalian yang Ustaz maksudkan tren zaman sekarang ini. Di mana-mana, ya, di semua bidang butuh alumni pondok. Kamu artinya dicari orang, kamu ini mahal, ya. Mungkin di sini hari ini kamu ini merasa diri kamu murah. Kalau bahasa kami, kamu merasa kucing ya. Nah nanti buktikan omongan Ustaz. Kalau kamu udah keluar kaget, kamu jadi mahal. Amin. Kemarin alumni datang, siku alumni kuliah di Madinah, yang siku lagi kuliah di Jakarta di Syariah. Yang di Syariah itu pernah dia ketua PTGM. Dia cerita dulu Ustaz, rasanya waktu di sini dulu pecah. Jadi apalah kami di sini. Tadi itu pun dulu dari. Nah, ini sekarang di Jakarta mahal rumahnya gitu ada. Dipanggil kawan ini, ya, di gunung kan, wah, suruh sini pacak, suruh sini pacak. Ya, minimal mental dulu siap, ya. Model kamu kepala tegak tak